teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari gereja lain, yang dari Kristen, itu sebenarnya istilah yang tepat bukan dibaptis, tetapi misalnya saya namanya Ignatius gitu kan. Ignatius. Kenapa saya meneladani Ignatius? Oh, Santo Ignatius itu adalah pendiri Serikat Yesus. Dia memang mewartakan. Nah, saya mau seperti dia hidupnya. Jadi saya pilih nama Ignatius. Nah, nama ini perlunya apa? Nanti nama ini menjadi nama baptis. Nama Beni Purnomo dalam tanda kutip menjadi Ignatius. Jadi kalau di kalangan Katolik, saya bukan Beni Purnomo, saya adalah Ignatius. Pada waktu saya dibaptis, Romo nggak bilang, Beni saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, enggak. Ignatius, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi saya dari Beni Purnomo yang hidupnya nggak benar, hidupnya ancur-ancuran, yang gelap lah istilahnya. Setelah mendapat rahmat Tuhan dibaptis, itu menjadi Beni yang baru. Menjadi orang-orang yang mengikuti Santo dan Santa. Kira-kira gitu sih. Kok jadi saya terus yang ngoceh kepanjangan? Baik, silakan kalau nambahin Balon. Berkaitan dengan baptis, teman-teman untuk dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari gereja lain, yang dari Kristen, itu sebenarnya istilah yang tepat bukan dibaptis, tetapi diterima dalam pangkuan gereja Katolik. Ya, kenapa? Karena mereka sudah dibaptis di dalam gereja sebelumnya. Dan untuk gereja kita, katedral, biasanya itu akan diseleksi ketika wawancara dengan Romo. Dari gereja mana, apakah baptisnya ini diakui atau tidak gereja. Nah, salah satu kriteria yang biasanya menjadi patokan umum adalah dalam baptis itu ada rumusan menyebut Allah Tritunggal. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena ada beberapa gereja itu yang dalam tanda kutip rumusannya tidak jelas. Nah, untuk teman-teman yang biasanya rumusan baptisnya tidak jelas, itu belajarnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Beni ya. Jadi kurang lebih dari masa awal sampai menjelang baptis itu kurang lebih 40 kali. Nah, dalam perjalanan ini kebetulan saya punya pengalaman bagus itu. Jadi ada yang sudah belajar hampir 2 tahun, akhirnya dia, Pak, saya mundur. Saya tidak mau jadi Katolik. Dengan senang hati saya katakan, bagus, itu keputusan yang bijak. Daripada tadi yang disampaikan Mbak Beni, daripada menyesal ya. Jadi sekali lagi masa katekumenen itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Tapi pada akhirnya kalau orang berkeputusan tidak jadi dibaptis, juga tidak apa-apa. Maka dalam prinsip ini Gereja Katolik sangat menghargai kebebasan. Dan kebebasan itu juga mengandaikan kejujuran. Karena apa? Karena yang mau ikut Yesus, yang mau jadi Katolik itu saya, ya, bukan karena paksaan, bukan karena disuruh guru agamanya atau lebih orang tuanya, bukan ya. Tapi sekali lagi muncul kebebasan. Karena apa? Baptis itu kan disebut juga sakramen iman ya. Jadi iman itu apa sih? Ya iman itu kan saya menanggapi sapaan, tawaran dari Allah. Nggak boleh dong dipaksa. Kalau saya dipaksa nanti dalam perjalanan biasanya akan menemui banyak kesulitan, banyak kendala. Dan sakramen ini nanti juga yang akan menjadi pintu gerbang ke sakramen-sakramen berikutnya. Jadi sekali lagi antara baptis dengan masa persiapannya sungguh-sungguh harus disiapkan dengan baik.
Nah kami ya, saya, Pak Beni, dan juga katekes-katekes lain selalu berusaha dengan senang hati ya. Sekali lagi tadi Pak Beni mengatakan menggaungkan, mendengungkan. Apa sih yang kita dengungkan? Ya kabar gembira tentang Kristus. Tapi jangan dipahami bahwa kabar gembira itu isinya ya hura-hura, sukacita, bukan. Jadi memanggul salib dan mengikut Yesus. Nah itulah yang kami wartakan dalam pendampingan kepada mereka yang ingin jadi Katolik ataupun teman-teman saudara kita yang dari gereja Kristen ingin bergabung dalam gereja Katolik. Itu sekitar katekumenan yang selama ini kita lakukan. Nah dalam perjalanan juga kadang-kadang ada saudara-saudari kita, teman-teman kita yang pindah menjadi Katolik. Lalu juga ada semacam kesulitan, ada kendala berkaitan dengan perkawinannya karena mereka sudah menikah. Nah biasanya itu ketika wawancara awal dengan Romo juga nanti akan diberi solusi bagaimana nanti menjadi keluarga yang diteguhkan dalam tata cara gereja Katolik. Itu teman-teman, jadi sekitar katekumen itu memang masa-masa penting ya karena awal. Maka ada yang menyebutnya itu nanti sakramen baptis itu adalah pintu gerbang. Berarti mau membuka rahmat-rahmat yang lain yang ditawarkan melalui gereja Katolik. Begitu sekitar katekumen. Nah, ngomongin baptis nih Pak, aku mau nanya, apa sih bedanya baptis bayi dan baptis dewasa? Oke. Kira-kira gimana tuh? Ya, kalau baptis bayi itu biasanya dibaptis ketika anak usia sebelum sebelum TK. Nah, karena baptis bayi berarti bayi kan belum bisa berpikir, lalu bahkan mungkin belum sadar gitu ya. Nah, dalam baptis ini biasanya tanggung jawab pendidikan iman itu diserahkan kepada orang tua. Nah, ini ada kaitannya dengan sakramen perkawinan ya Pak Bendi ya. Jadi waktu menikah kan mereka janji kalau diberi anugerah momongan buah hati, mereka bertanggung jawab menjadi bapak ibu yang mendidik anaknya secara Katolik. Nah, tanggung jawab itulah yang kembali dibangkitkan atau mungkin dimunculkan ketika muncul sakramen baptis untuk bayi. Nah, dalam baptis bayi biasanya tanda-tanda yang lain, anak misalnya diberi kain putih, artinya anak itu dalam kondisi berahmat, suci gitu ya. Nah, maka kesucian itu dijaga. Lalu juga ada simbol lain misalnya apa? Terang, lilin ya, terang Kristus. Nah, orang tua tentu bersama dengan keluarga dan juga tidak kalah penting adalah wali baptis berusaha supaya terang dalam hal ini iman dijaga sampai anak ini bertumbuh, berkembang menjadi anak yang baik. Oke, nah terus kalau baptis dewasa gimana tuh Pak? Nanti dulu, tunggu episode berikutnya. Sabar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah banyak bahas tentang apa itu katekis dan katekese. Nah, yang pertama tadi ada katekis. Jadi katekis itu adalah pengajarnya. Kalau katekese itu adalah sebuah pewartaan, tahu sebuah kabar, ya Pak? Meluaskan kabar. Iya, meluaskan kabar baik, gitu. Katekumen. Nah, kalau katekumen itu orang yang mau belajar menjadi Katolik, teman-teman. Calon baptis. Nah, gitu ya Pak, bener gak? Iya, betul. Ya, kalau mau ke katedral, langsung datang aja. Sponsor. Iya, kita welcome. Oke, udah cukup ya Pak ya. Mudeng tadi. cukup. Iya, jadi gimana nih kalian? Udah pada mudeng belum?